Selamat pagi para KPM. Saya melihat kondisi media sosial yang sekarang sudah mulai tidak sehat. Ada 1-2 orang yang memposting struk pencairan dari Bank BNI senilai Rp600.000. Tapi di kolom komentarnya malah menimbulkan penuh cacian, makian, dibilang hoax, bahkan dibilang orang yang posting sedang mabuk. Saya mengerti bahwa Bapak Ibu frustasi karena KKS sendiri masih zonk sebulan penuh. Tapi saling menghujat antar sesama KPM tidak akan membuat saldo Bapak Ibu cepat cair. Di video ini saya akan membongkar secara teknis kenapa struk itu bisa muncul dan kenapa banyak Bapak Ibu yang belum dapat. Supaya kita tidak saling adu domba, mari kita lihat struk yang viral ini. Secara teknis, di aplikasi SIKSNG memang ada yang namanya termin susulan. Apa itu? Itu adalah pencairan bagi KPM yang datanya sempat error atau tertunda di akhir tahun lalu. Jadi, jika ada orang yang posting cair hari ini, kemungkinan besar itu adalah saldo susulan tahap 4 milik mereka yang baru saja dilepaskan oleh bank setelah perbaikan data. Ini bukan pencairan nasional serentak. Jadi Bapak Ibu tidak perlu marah-marah dan bilang itu hoax, karena di dunia perbansosan pencairan itu memang bertahap. Tidak langsung semua orang dapat di jam yang sama. Saya paham kenapa Bapak Ibu marah, karena saat perut lapar dan kebutuhan sekolah anak mendesak, melihat orang lain pamer saldo itu rasanya pasti sakit sekali. Apalagi sekarang ada fitur sanggah atau aduan tetangga yang bikin Bapak Ibu makin was-was. Rasa marah Bapak Ibu ini sering dimanfaatkan oleh oknum untuk mengadu domba kita dengan pemerintah atau bank. Padahal masalah utamanya seringkali adalah sinkronisasi data digital. Sistem pusat sekarang memantau transaksi perbankan dan aset kita secara otomatis, yang kadang membuat proses verifikasi jadi lebih lama bagi jutaan orang lainnya. Nah, ini yang paling bahaya, karena Bapak Ibu saling marah di media sosial, ada resiko Bapak Ibu saling lapor menggunakan fitur sanggah di aplikasi cek bansos hanya karena rasa tidak suka. Saran saya, jangan lakukan itu. Melaporkan tetangga tanpa bukti yang kuat hanya karena iri melihat mereka cair duluan justru akan merusak ekosistem bantuan di wilayah Bapak Ibu sendiri. Ingat, data digital Bapak Ibu sekarang dipantau oleh pusat secara langsung. Jadi, jika Bapak Ibu terbukti memberikan laporan palsu, itu juga bisa mempengaruhi penilaian kelayakan Bapak Ibu di mata sistem SIKSNG. Nah, daripada marah-marah di postingan orang, lebih baik Bapak Ibu lakukan langkah nyata mulai hari ini. Cek m-banking secara berkala, tapi jangan berharap berlebihan karena bank baru mulai beroperasi setelah libur akhir pekan. Apakah Bapak Ibu ada cicilan kendaraan atas nama sendiri atau apakah ada transaksi perbankan yang tidak wajar? Ingat, data digital di perbankan dan lembaga pengkreditan sekarang jadi bahan penilaian desil kemiskinan Bapak Ibu. Jika data itu bermasalah, itulah penyebab asli kenapa saldo Bapak Ibu tertahan. Jadi, struk yang viral itu adalah pengingat bahwa proses pencairan susulan itu nyata dan ada, tapi memang belum giliran Bapak Ibu saja. Jadi, jangan saling menghujat, tetaplah bersatu mengawal hak kita. Ingat, jika memang sudah rezekinya, pasti tidak akan kemana. Nah, supaya tidak ketinggalan mengenai informasi bansos selanjutnya, bisa tinggalkan like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.